Nah, sekarang kita masuk pada pengertian dan penjelasan siklus akuntansi. Sebelum kita masuk ke siklus akuntansinya, kita harus mengetahui apa tujuan dari akuntansi. Nah, tujuan pokok dari akuntansi itu adalah menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, untuk dapat menghasilkan suatu keputusan informasi, akuntan melakukan serangkaian kegiatan berupa pengumpulan dan pengolahan data. Nah, aktivitas pengumpulan dan pengolahan data akuntansi itu secara sistematik dapat dilakukan selama satu periode akuntansi, itu 1 tahun atau 12 bulan, tergantung bagaimana perusahaan. Biasanya sih kebanyakan 1 tahun, periodenya itu 12 bulan, mulai dari awal tahun sampai akhir tahun, itu 12 bulan. Nah, dalam periode akuntansi itu dikenal yang namanya proses akuntansi atau siklus akuntansi. Jadi dalam pengolahan dan pengumpulan data itu yang dinamakan proses siklus akuntansi untuk mendapatkan suatu keputusan. Nah, sekarang kita masuk pada siklus akuntansinya. Jadi, apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah proses berjenjang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merekam peristiwa akuntansi perusahaan. Nah, rangkaian langkah dimulai ketika transaksi terjadi dan diakhiri dengan penyertaannya dalam laporan keuangan. Catatan akuntansi tambahan mungkin akan digunakan selama siklus akuntansi terjadi, termasuk input catatan di buku besar dan neraca saldo. Laporan keuangan itulah tadi yang kita timbangkan dan adalah suatu keputusan atau informasi yang diinginkan suatu perusahaan. Nah, sekarang bagaimana bentuk dari siklus akuntansi? Bentuk dari siklus akuntansi ini mulai dari bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, lalu ke jurnal penutup. Nah, kita bahas satu persatu apa itu bukti transaksi. Bukti transaksi adalah proses awal proses siklus akuntansi, seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Jika tidak ada transaksi keuangan, tidak akan ada bukti transaksi yang perlu dilacak. Transaksi dapat mencakupi pembayaran utang, setiap pembelian atau akuisisi aset, pendapatan penjualan, atau biaya apapun yang telah terjadi. Biasanya bukti transaksi ini adalah yang paling awal. Nah, setelah bukti transaksi itu, kita masuk ke yang kedua, yaitu jurnal. Apa itu jurnal? Setelah transaksi sudah terjadi dan bukti transaksi sudah tersedia, langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal perusahaan dalam urutan kronologis. Perlu diperhatikan, dalam mendebit dan mengkredit akun harus selalu seimbang. Itulah yang namanya jurnal. Yang tahap ketiga adalah buku besar. Buku besar itu setelah terjadi jurnal, kita masukkan ke dalam buku besar. Buku besar ini adalah ringkasan semua transaksi yang masing-masing akun dapat dilihat. Misalnya seperti akun kas, satu buku besarnya. Jadi semuanya terpisah. Makanya di sini dibilang semua transaksi itu dapat kita lihat masing-masing. Jadi kita bisa mengetahui berapakah saldo kas, berapa saldo beban. Jadi ini benar-benar terpisah dari semuanya. Oke, sekarang kita ke tahap keempat, neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah pada akhir periode akuntansi, biasanya triwulan, bulan, atau tahunan, tergantung pada kebijakan perusahaan. Neraca saldo memuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk penyiapan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Ya. Dan
neraca saldo ini kurang lebih untuk mencatat semua saldo akhir dari yang tadi kita sudah posting di buku besar. Mau dari semua, dari awal kas dan akun-akun yang lainnya. Selanjutnya tahap kelima itu jurnal penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi perusahaan, jurnal penyesuaian harus diposting ke akun-akun tertentu pada akhir periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan akuntansi akrual sehingga perusahaan dapat membuat laporan keuangan dengan tepat. Ya. Jadi jurnal penyesuaian itu seperti yang kita ketahui itu menyesuaikan berapa yang benar-benar terpakai dan berapa yang tidak terpakai. Selanjutnya ke laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari neraca laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang disusun menggunakan saldo yang sudah benar. Yang terakhir, jurnal penutup. Pada saat jurnal penutupan tersebut diposting semua akun nominal saldonya yang menjadi 0 dan sudah siap digunakan untuk mencatat transaksi berjalan pada awal periode berikutnya. Perlu diingat, dalam siklus ini tidak selalu sama alurnya. Nah, misalkan perlu diingat dalam siklus ini tidak selalu sama alurnya. Nah, kapan waktu siklus akuntansi itu berlangsung? Siklus akuntansi dimulai dan selesai dalam periode akuntansi, waktu di mana laporan keuangan disusun dalam konsep akuntansi. Periode akuntansi bervariasi dan bergantung pada berbagai faktor. Namun jenis periode akuntansi yang paling umum adalah periode tahunan. Selama siklus ini berlangsung, banyak transaksi terjadi dan dicatat pada akhir tahun. Laporan keuangan umumnya disiapkan entitas publik wajib menyertakan laporan keuangan pada tanggal tertentu. Nah, itulah ending atau akhir dari siklus akuntansi. Jadi laporan keuangan dari awal sampai akhir itu. Dari penjelasan ini bisa diasumsi kalau siklus akuntansi adalah seperangkat aturan baku untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian laporan keuangan selama 1 tahun atau 1 periode, itu tergantung kebijakan perusahaannya.